Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan perdagangan komoditas hingga sore ini kita telah terhubung dengan Chen Liani, trading analyst di Dimax Berjangka. Ya, selamat sore Mbak Chenli. Bagaimana dengan perbandingan volume transaksi emas hari ini dibandingkan hari kemarin? Untuk perbandingan volume transaksi emas hari ini dan yang kemarin itu tidak terlalu jauh, karena untuk volume transaksi emas hari ini pun mencapai hari kemarin itu mencapai 3.056 lot, dan hari ini sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat itu mencapai 2.588 lot. Kalau untuk tren harga emas untuk pekan ini dengan adanya pengaruh atau dari kasus COVID dan juga perkembangan ekonomi global, apa yang bisa terlihat dari tren tersebut? Oke, tren kecenderungan emas ini masih akan berpotensi untuk naik ya, karena masih dipengaruhi oleh kasus COVID yang masih akan meningkat, dan secara ekonomi global pun ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Di antaranya ada stimulus AS yang masih akan diloloskan oleh Kongres Amerika sendiri, dan juga ada lagi pembahasan Brexit yang sedang berlangsung, dan juga ada pemilihan Presiden Amerika Serikat yang akan dilaksanakan pada 3 November mendatang. Oke, untuk rekomendasi bagi para investor untuk emas sendiri, untuk investasi jangka panjang dan menengah seperti apa, Mbak? Nah, dalam kondisi perekonomian global yang masih belum menentu seperti saat ini, pasti potensi emas ini masih akan mengalami kenaikan walaupun dalam jangka untuk menengah ya, karena untuk emas ini masih dijadikan sebagai aset safe haven juga. Seperti itu. Oke, itu untuk emas. Kalau kita lihat beralih ke CPO, bagaimana tren harga CPO untuk akhir pekan ini dan perkembangan harga minyak ini juga cukup dipengaruhi oleh stimulus Amerika Serikat atau seperti apa, Mbak Chenli? Oke, saya kira untuk CPO ini masih dalam tren harga yang stabil ya, walaupun dipengaruhi oleh harga minyak yang mengalami penurunan, lalu stimulus AS, tapi untuk CPO ini belum ada peningkatan atau penurunan harga yang signifikan. Oke, untuk CPO seperti itu. Oke, kalau untuk Olain, bagaimana dengan tren permintaannya untuk pekan ini dibanding pekan lalu? Untuk Olain pekan lalu dan pekan sekarang itu tidak terlalu jauh karena masih stabil dan masih bagus. Untuk harganya pun masih bergerak di level-level yang masih sama dengan hari yang kemarin. Oke, dan yang terakhir kalau untuk kopi sendiri, seperti apa peningkatan dari permintaan kopi? Apakah cukup berpotensi dan cukup terjagakah hingga akhir 2020? Mengingat kita juga PSBB juga sudah semakin dilonggarkan, masyarakat juga sudah, restoran atau kafe juga sudah mulai beroperasi. Ini cukup mempengaruhi tidak? Masih akan mempengaruhi. Biarpun produksi mengalami penurunan, tetapi permintaan justru mengalami peningkatan ya. Baik itu luar negeri, khususnya Timur Tengah, yang sebagai pasar baru, dan dalam negeri pun permintaannya bisa mencapai sekitar 4%. Untuk kopi sendiri. Untuk kopi, oke. Kopi juga mengalami peningkatan begitu ya. Baik, terima kasih untuk informasi dan analisisnya. Pemirsa, demikian Chen Liani, trading analyst di Dimax Berjangka telah bergabung bersama kami di Closing Market.